Akan disaksikan tujuan pembelajaran dari semangat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, terima kasih atas semangatnya karena pada hari ini kita harus tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemik yang semakin hari semakin merajalela. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang semangat menuntut ilmu. Namun sebelumnya, marilah kita mengucapkan doa sebelum dan sesudah belajar. Ibu mohon kepada Saudara Aidil Fitri untuk memimpinnya. Silakan. Baiklah, kawan-kawan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada saudara Aidil yang telah memimpin doa ini. Apa tujuan berdoa? Agar materi yang Ibu berikan pada hari ini dapat kalian pahami dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Siapa yang masih ingat materi sebelum materi yang akan Ibu masukkan hari ini? Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Sofia. Apa materi sebelumnya? Iya, Bu. Sebelumnya minggu kemarin kita telah mempelajari tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan Cina, Bu. Seingat saya begitu, Bu. Oh, iya. Bagus sekali. Terima kasih jawabannya, Sophia. Anak-anak, sebelum ini banyak sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Nah, sudah bagus semuanya, sudah paham, sudah hafal lagu kebangsaan kita. Kemudian ini akan Ibu tampilkan PowerPoint yang sudah Ibu buat. Ya. Silakan kalian lihat dan amati dan siapkan pena dan buku yang sudah Ibu share kepada kalian apa-apa alat yang ingin digunakan pada hari ini. Bisa dilihat, Nak? Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan nama Ibu. Ini Ibu Reni ya. AG MPDI ini 1976-01-2006-04-2010. Untuk pelajaran hari ini yaitu judulnya Semangat dalam Menuntut Ilmu.
memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Kewajiban menuntut ilmu itu adalah belajar, kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan itu terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Kenapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali agar mereka dapat menjaga diri. Itu artinya ya. Kemudian hukum menuntut ilmu dalam Islam itu ada dua hukum menuntut ilmu. Yang pertama fardu kifayah, yaitu berlaku untuk ilmu-ilmu yang ada di kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan non-muslim seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan serta ilmu-ilmu lainnya. Kemudian fardu ain, itu mencari ilmu dari paduan itu tidak boleh ditinggalkan oleh orang Islam dalam segala kondisi seperti ilmu mengenal Allah dan segala sifat-sifatnya, terutama ilmu beribadah dan sebagainya. Kemudian pelajaran selanjutnya, apa keutamaan orang yang menuntut ilmu? Ada 6 keutamaan. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. 3, merupakan sedekah yang paling utama. Kemudian yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Itu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, kemudian ada di antara hadis tentang menuntut ilmu itu sebenarnya banyak sekali, tapi yang dapat saya tampilkan hari ini hanya satu, yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Paham anak-anak? Masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Takbir. Allah. Ya, terima kasih. Kemudian dalam materi ini juga dijelaskan bahwa kunci sukses menuntut ilmu itu ada 2. Yang pertama, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Apa-apa yang harus dilaksanakan. Yang pertama, menjawab dan mendatangi ketika dipanggil orang tua. Yang kedua, berbicara dengan teman lemah lembut dan bahasa yang santun.
Itu dengan orang tua itu ya. Kemudian yang ketiga ikut membantu orang tua. Yang keempat tidak memotong pembicaraan orang tua. Kemudian untuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru ya. Jadi kalau kita ingin sukses dalam pertama berbicara dengan bahasa yang santun dengan guru ya. Kemudian taat dan patuh terhadap nasihat guru. Yang ketiga mendengarkan penjelasan mereka. Jadi kalau ibu guru kita dengarkan, perhatikan. Kalau bapak guru mengajar kita, perhatikan dan dengarkan juga. Lalu untuk selanjutnya bersilaturahmi. Misalnya dalam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bolehlah kita bersilaturahmi atau berkunjung halal bihalal ke tempat guru yang telah mengajar kita ya, ke rumahnya. Kemudian yang terakhir itu mendoakan guru. Di dalam kita selesai sholat atau tidak juga dalam keadaan sholat, kita doakan agar guru kita itu selalu sehat, selalu memberikan ilmunya agar bermanfaat bagi manusia. Ya. Selanjutnya, nah ini ada hikmah yang dituangkan oleh Muhammad Nur Faizi. Ilmu pengetahuan tanpa agama akan lumpuh. Agama tanpa ilmu pengetahuan akan buta. Demikianlah yang dapat saya jelaskan dalam PowerPoint hari ini. Ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada banyak ya di dalam ini ada materi, kemudian ada LKS-nya juga, ada RPP. Ini RPP ini apa namanya daring, bukan malaikat ya, tapi dalam menuntut ilmu ini belum dirubah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan mohon kiranya kepada kalian semua untuk memberikan kesimpulan di materi yang kita pelajari tadi. Coba siapa saja yang bisa menyimpulkan, silakan. Muhammad Zuhri. Ya, Bu. Ya. Yopi, ya silakan Yopi, simpulkan. Ya, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Tadi dari penjelasan Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardu kifayah dan fardu ain. Ya. Kemudian kunci sukses untuk mencari ilmu adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Demikian, Bu. Terima kasih. Oh, terima kasih. Coba beri aplaus untuk Yopi yang telah menentukan pelajaran hari ini. Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Nah, jelas saya Masih, Bu. anak-anak ya, karena saya ini mungkinlah sudah paling senior ya di sini. Jadi kalian ini Ibu anggap anak-anak saja. Dan selanjutnya ya, Ibu akan bagi kalian beberapa kelompok karena model pembelajaran yang Ibu sayangkan atau Ibu lakukan di materi ini yaitu discovery ya. Jadi kalian itu harus menemukan masalah yang ada dalam menuntut ilmu itu, kemudian ini ada langkah-langkahnya ya. Bayangkan dulu langkah-langkahnya.
Ya, lihat dulu. Ini materi ya. Nah, jadi langkah-langkah pembelajaran hari ini Ibu minta kalian itu sudah Ibu beri rangsangan ya, rangsangan menulis dalam pembelajaran. Kemudian silakan kalian mencari atau mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, lalu dikelola materi yang ada itu, data itu, kemudian ada pembuktian dari data yang telah kalian buat ya, lalu menarik kesimpulan. Nah, di dalam kelompok yang akan Ibu bagi jadi 4, itu kelompok Aidil, Yopi, kemudian Mustafa Kamal ya sebagai ketua kelas, ketua kelompoknya. Itu tolong dalam materi ini kalian buat satu di LKS yang Ibu berikan ya buat kelompok, kalian presentasikan nanti pada pertemuan selanjutnya ya dari materi yang sudah Ibu berikan. Paham anak-anak? Ya, Bu. Setelah Ibu buat kelompok, nanti dilanjutkan dengan presentasi yang akan Ibu buat link dalam Zoom hari berikutnya ya, karena untuk hari ini mungkin tidak ada waktu. Lalu pesan Ibu untuk kalian, tetaplah jaga patuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, kemudian pakai sanitizer, jauhi kerumunan dan lain-lain agar kita selalu diberikan kesehatan, karena untuk menangkal virus yang semakin merajalela pada saat ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Masih semangat anak-anak? Nah, terima kasih ya kepada Mustafa Kamal, Sophia, Victoria, Yopi, Aidil, Erli, Muhammad Duri, Nisa Nopiana, Sonia, Elizahar ya, yang sudah berpartisipasi dalam peer teaching saya hari ini. Kita akhiri pelajaran hari ini dan Ibu mohon kepada Aidil untuk menutup pelajaran. Silakan Aidil. Ya, Bu. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, untuk mengambil berkah dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Terima kasih, Bu.